ingin pun tambahkan bagaimana untuk standarisasi atau kalibrasi dari alat yang digunakan, kemana harus dihubungi, kapan waktunya untuk kalibrasi dan sebagainya. Monggo Prof. Lin, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Prof. Duti, matur nuwun, Prof. Ratna, dan semua Bapak Dr. Isna yang beserta timnya yang telah bersedia untuk menerima pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Sains dan Teknologi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan dasar-dasar atau konsep untuk terapi dengan menggunakan stimulator, dan jangan khawatir bahwa tentang keamanannya sekarang saat ini saya tuh menggunakan. Kenapa? Karena kemarin makan sate marangi, lupa saking enaknya, terus makan habis banyak, terus sekarang ini sakit semua ini. Pundak kaku. Sehingga saya sekarang pakai ini contohnya. Ini hidup. Kemarin kan sudah kita ada ya ini. Oh, sebentar. Ya. Jadi ini dalam kondisi on. Saya pakai sekarang. Jadi saya tinggal putar-putar, dan jangan lupa ini ada kabel. Ini adalah kabel dari elektrostimulator. Jadi artinya stimulator ini jelas aman. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pertama kali. Kemudian nanti akan saya sampaikan juga titik-titik apa yang akan digunakan. Jadi memang utamanya kita kan karena ini dalam kondisi COVID, kita mengutamakan tentang tentang meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi tidak hanya itu. Saya kira Puskesmas sudah mendapatkan buku ini. Ya. Ini adalah buku saku untuk petunjuk praktis toga dan akupressure. Di sini titik-titik akupuntur lengkap, relatif lengkap. Ya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan produksi ASI, kemudian untuk keputihan, untuk batuk, untuk diare, untuk nafsu makan, banyak di sini. Ini yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan saya kira setiap puskesmas atau mungkin setiap DKK ya, Dinas Kesehatan harusnya dapat. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga saya barusan ini juga sudah menulis di sini tentang penggunaan praktis elektrostimulator dan laser ini. Nah, untuk itu mungkin saya izin untuk share ya, Prof. Duti, materi saya. Monggo, silakan. Yeah. Konsep dasar elektrostimulator sebagai alat kesehatan tradisional komplementer. Kenapa? Karena memang alat ini sudah masuk juga di rumah sakit maupun puskesmas yang digunakan oleh alumni dari UNER ya, yang bekerja di puskesmas maupun rumah sakit. Nah, pertanyaan pertama selalu, apakah terapi akupuntur dengan stimulasi elektronik aman dan efektif? Mengapa pertanyaan ini? Karena apa? Karena dengan menggunakan stimulator berarti kita memasukkan arus listrik ke dalam tubuh. Nah, tetapi perlu diingat sebelum memproduksi katakanlah ya, sebelum membuat alat ini kita sudah tahu bahwa dari WHO itu maksimum arus listrik apapun ya, alat apapun yang menggunakan listrik itu masuk ke dalam tubuh tidak boleh lebih dari 0,5 miliampere. Itu arusnya. Karena memang arus itu yang paling berbahaya adalah arus ya. Nah, sementara alat
elektrostimulator ini mungkin 0,1 atau maksimum 0,2 miliampere. Ya, jadi sangat-sangat aman. Efektif. Mengapa efektif? Karena memang kalau zaman Kaisar Kuning, ya, zaman Kaisar Kuning dulu itu hanya ditusuk saja, tidak pakai alat apapun. Nggak masalah, karena pada saat itu teknologi belum maju. Belum ada laptop, belum ada AC, belum ada macam-macam itulah. Ya, memang kemajuan teknologi selalu diikuti oleh kemajuan jenis penyakit dan sebagainya. Sehingga akupuntur saat ini perlu bantuan baik dengan stimulator maupun dengan laser. Mengapa? Karena supaya lebih efektif, ngirit waktu. Kalau di ini mungkin butuh waktu sampai 15 menit atau sampai setengah jam. Kalau dengan elektrostimulator ini mungkin bisa kurang, tergantung dari kondisi pasien. Di samping itu nanti kami juga sudah mengembangkan dengan elektrode yang tidak pakai jarum, tidak pakai lidah buaya itu, tetapi dengan magnet. Jadi bagi yang takut jarum atau yang untuk anak kecil atau orang tua itu bisa menggunakan magnet. Dan ini memang lebih efektif karena kalau jarum itu harus tepat. Paling tidak tepat. Itu adalah sementara titik akupuntur itu hanya 0,1 sampai 0,2 milimeter luasnya. Sementara kalau kalau menggunakan elektrode magnetik itu bisa semuanya, non akupuntur maupun akupuntur kena, sehingga ya sementara karena aman ya jadi ya nggak masalah gitu ya. Kemudian, nah Bapak Ibu kita tahu apalagi dari medis bahwa tubuh manusia itu adalah air. Boleh dikatakan kandungannya adalah air. Itu adalah otak yang paling penting, itu adalah 90% air. Paru-paru 86%, jantung 75%, hati sampai dengan darah itu yang paling penting untuk kita itu adalah 90%. Darah itu harus mengalir, tidak boleh terjadi sumbatan gitu. Nah, kalau terjadi sumbatan, nah ini akupuntur penyelesaiannya, salah satunya. Nah, kita tahu bahwa air, itu adalah H2O. H bermuatan positif, O bermuatan negatif. Positif dengan positif saling tolak-menolak, positif dengan negatif saling tarik-menarik, sehingga di dalam membentuk sudut adalah 104,45. Ini dalam kondisi normal. Nah, kalau dalam kondisi sakit atau karena usia yang sudah tua misalnya, jelas tidak seperti itu. Dan karena ada muatan positif negatif, maka di situ akan ada medan listrik. Nah, artinya saya hanya menunjukkan di sini bahwa manusia itu mempunyai medan listrik. Bayangkan kalau darah itu 90% air, artinya cairan-cairan elektrolit juga. Nah, ini adalah satu molekul air. Oh, ini. Terapi saya sudah selesai. Ya, jadi ini satu molekul air. Padahal tadi ada darah itu sampai 90% air, berarti banyak cairan di dalam tubuh. Nah, ini contohnya. Kalau banyak, berarti kan medan listrik itu bisa macam-macam. Jadi manusia itu sangat unik. Gitu. Orientasi medan listrik tiap orang itu berbeda. Bisa saya bayangkan seperti CD player. CD player seperti apa? Ya pokoknya tipis, bulat, itu CD player. Tapi isinya itu bisa dangdut, bisa seminar-seminar, bisa macam-macam. Ya. Nah, kondisi manusia kira-kira seperti itu. Mengapa? Karena memang saya suka pecel, ada yang suka bakso, ada yang suka ini. Karena kesukaan makanan, karena kebiasaan makanan, karena kegiatan olahraga dan sebagainya, sehingga orientasi setiap manusia itu berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan teori tradisional, setiap orang itu nggak boleh sama, atau bukan tidak boleh ya, tidak bisa disamakan. Mohon maaf, ini karena ini saya juga orang mempelajari tradisional ya. Bedanya dengan konvensional. Kalau konvensional, setiap manusia itu perlakuannya harus sama. Kalau tidak sama,
kita akan kena malpraktek dan sebagainya. Sementara kalau di tradisional itu setiap manusia itu unik. Dia punya karakteristik sendiri. Jadi secara makro memang kita manusia sama, punya mata 2, hidung 1, telinga 2, tangan 2 dan sebagainya. Tetapi secara mikro di dalam tubuh ini adalah sangat-sangat tidak sama. Oleh karena itu, terapi akupuntur itu adalah salah satu terapi yang memperhatikan kondisi manusia berdasarkan manusia itu sendiri. Bukan secara umum bahwa manusia itu kalau paru-parunya sakit berarti maka harus protapnya harus ini. Kalau dokter salah mengobati ini maka bisa dikatakan malpraktek. Tidak demikian untuk akupuntur. Nah, oleh karena itulah sulit yang tradisional itu dapat pengakuan secara ilmiah. Mengapa? Karena memang konsepnya sudah berbeda. Ya, konsep konvensional itu semua harus bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicium baunya, kemudian bisa didengar, itu baru dianggap ilmiah. Bisa diraba, oh ini ada. Bisa dibau, oh ada baunya, ini bau gas belerang misalnya. Tapi di tradisional tidak demikian. Ya, jadi oleh karena itulah kita yang tradisional itu sulit untuk mendapatkan pengakuan secara ilmiah. Gitu. Karena memang konsepnya berbeda. Tapi kalau kita belajar menggunakan konsepnya Einstein, alhamdulillah tradisional itu justru yang paling benar. Jadi karena apa? Karena kita tidak menganggap manusia semua sama. Itu adalah salah satu kelebihan tradisional. Nah, ini kemudian kembali ke terapi akupuntur. Jadi kalau ada pasien yang sakit, ya, kemudian seperti biasa, seperti dokter, kita juga ada anamnese, kemudian juga ada pemeriksaan nadi, pemeriksaan lidah, macam-macam banyak. Setelah itu baru kita menegakkan diagnosis. Berdasarkan data pasien, ya dari wawancara dan sebagainya, itu maka kita kaitkan dengan teori yang ada, yang sudah dipelajari, maka kita bisa menegakkan diagnosis dengan benar. Nah, kemudian setelah menegakkan diagnosis, memilih titik akupuntur yang tepat, yang sesuai dengan hasil diagnosis. Nah, kemudian dari situ dilakukan penusukan yang tepat. Nah, masalahnya sekarang, kalau diagnosis kita sudah jelimet, diagnosis itu jelimet karena mencocokkan antara kondisi data pasien yang sudah ada, kita sinkronkan dengan teori akupuntur misalnya atau teori tradisional. Jadi untuk menegakkan diagnosis itu kita juga sudah berat, sudah mikir. Kemudian milih titiknya itu juga sudah mikir. Kemudian apalagi ketepatannya itu juga butuh keterampilan khusus. Oleh karena itu, sekarang masalahnya kalau itu semua sudah dilakukan sampai dengan penusukan. Tetapi pada saat menggunakan alatnya tidak akurat. Nanti akan kita bicarakan, akan saya sampaikan di sini. Banyak alat-alat di lapangan yang tidak akurat, karena biasanya orang Indonesia, apalagi itu non-konvensional ya, orang-orang tradisional itu seenaknya katakanlah. Pokoknya murah. Loh itu simulator kok mahal, sementara di tempat lain itu jual murah. Gitu. Jadi padahal itu alat untuk manusia. Ingat sekali lagi, arusnya harus tidak boleh lebih dari 0, miliampere. Nah, alat-alat yang murah itu apakah yakin kita juga arusnya segitu? Belum lagi bentuk gelombangnya, nanti semua akan kita bicarakan. Kemudian di samping itu, dosisnya harus tepat. Kita tidak bisa hanya, pokoknya pukul rata 15 menit, yang biasanya dilakukan oleh akupuntur seperti itu. Yang biasa dilakukan oleh kursus-kursus akupuntur, itu kira-kira seperti itu. Nah, itu enggak benar. Nah, marilah kita, karena ini adalah ilmiah, maka dosis itu harus kita pegang teguh. Bagaimana menghitung dosis, nanti akan saya sampaikan. Nah, kalau dosisnya tidak tepat, apalagi alatnya juga tidak akurat, maka justru yang timbul malah tambah nemen sakitnya.
Justru kadang-kadang bahayanya malah bisa menimbulkan kanker stadium 4 tahu-tahu. Nanti akan kita bicarakan. Terapi akupuntur dengan menggunakan elektrostimulator harus kita perhatikan adalah bentuk gelombang. Banyak beberapa bentuk gelombang. Bentuk gelombang ini sama dengan apa ya? Kayak truk gitu ya, yang memuat beberapa orang, ada sedan, ada motor dan sebagainya. Ini adalah sebagai bentuk gelombang yang akan membawa energi tadi untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian yang harus kita perhatikan frekuensi. Di dalam akupuntur ada frekuensi tinggi yang disebut dengan terapi sedasi atau PU, ya, istilahnya untuk menguatkan, untuk menambah energi, dan ada frekuensi rendah yang akan digunakan untuk apa namanya, rendah itu untuk nambah energi, kalau syek itu untuk menurunkan energi karena melihat kondisi situasi. Kemudian juga ada frekuensi normal. Untuk yang memang hanya untuk kebugaran saja ya kita gunakan frekuensi normal. Kemudian intensitas. Intensitas yang masuk ke dalam tubuh tergantung dari kondisi orang. Jadi kalau orang biasanya di akupuntur itu sudah cukup, sudah terasa sudah sakit. Nah, itu macam-macam. Ya. Nanti akan kita bicarakan juga. Jadi bagaimana intensitas bentuk-bentuk gelombang, kemudian juga intensitasnya yang harus kita perhatikan. Kemudian lama rangsangan ini terkait dengan dosis. Jadi berapakah dosis yang harus kita berikan? Ini untuk orang tua, untuk bayi misalkan ya. Kemudian untuk orang penderita stroke akan berbeda-beda. Nah, ini adalah bentuk pulsa yang ada di yang kita pakai, yang biasa dipakai di dalam elektrostimulator. Ada bentuk square. Ini cocok untuk penderita stroke. Ya. Jadi kalau saya katakan, kenapa penderita stroke cocok untuk ini? Karena ini apa namanya? Kalau pisau itu pisau tumpul. Jadi sedikit saja sudah merasa sakit. Nah, orang stroke itu sampai tinggi pun dia mungkin tidak merasa sakit karena sudah sarafnya sudah mati. Maka kita gunakan square, ya. Kemudian ada juga spike. Ini yang kita gunakan. Karena kalau misalkan diandaikan orang awam, secara awam ini kalau pisau itu pisaunya apanya namanya? Landep, ya. Jadi tidak terasa gitu ya, relatif tidak terasa, nanti akan kita bicarakan. Kemudian ada juga yang tipe sinus, ini relatif juga besar energinya, apa namanya, ini juga terasa sakit, tetapi kebanyakan nanti yang di pasaran itu justru banyak menggunakan sinus ini, hanya saja tegangannya terlalu rendah. Ada juga yang bentuk pulsa spike intermittent. Kapan kita gunakan macam-macam ini adalah tergantung dari kondisi orang. Jadi para akupunturis atau kita yang harus tahu bahwa kondisi seperti ini paling tepat kita gunakan dengan menggunakan pulsa apa. Kemudian berapa lama? Artinya dosis berapa, begitu. Bentuk pulsa yang ada di pasaran, Bapak Ibu ketahui bentuknya seperti ini. Artinya ini intensitas, ini tegangan ya. Ini bisa disebut tegangan, besarnya tegangan, bisa juga intensitas, bisa juga sebagai amplitudo, ya, nggak bisa saja intensitas. Yang ini adalah frekuensi karena waktu, ya. Nah, di pasaran yang banyak itu adalah intensitasnya tidak stabil seperti ini. Ini pendek, ini tinggi, ini pendek lagi, dan seterusnya. Kemudian frekuensinya juga tidak stabil. Artinya, kalau kita akan meningkatkan intensitas, maka frekuensinya juga ikut berubah. Jadi misalkan kita mau memberikan frekuensi rendah,
tapi intensitas tinggi, nggak bisa. Karena intensitas tinggi, frekuensinya juga tinggi. Itu yang sudah kami lakukan dari pengukuran berbagai macam elektrostimulator yang ada di pasaran. Oleh karena itu ini berbahaya. Lebih berbahaya lagi, kalau PLN kita ini sudah juga tidak stabil. Jadi tahu-tahu PLN-nya melonjak, sehingga intensitasnya ini juga akan naik. Nah, naiknya intensitas dengan tidak terkendali ini bisa menimbulkan ionisasi pada molekul atau jaringan yang ada, molekul-molekul atau atom-atom yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu merupakan racun dalam tubuh. Karena dia akan bermuatan positif atau akan bermuatan listrik. Kemudian ini yang banyak di pasaran juga, bentuk sinus. Ini sangat rendah, jadi tidak efektif, tidak efisien. Ya. Hanya sekitar 25 volt, sangat rendah. Tetapi kalau orang dipasangkan, maka pasien akan, oh sudah terasa. Tapi sudah terasanya itu energinya baru kecil, hanya 25 volt. Sementara yang efektif, berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, yang efektif itu adalah sekitar 140-an, bahkan sampai 300 volt. Ya, jadi sama-sama terasa, tetapi ini tidak efektif, ya, tidak efisien. Ya. Nah, ada juga di pasaran itu yang polaritasnya terbalik. Kita kan sudah ada perjanjian internasional, kalau merah itu adalah positif, hitam negatif. Tetapi bahkan ini dari produksi yang dari Cina. Karena dari Cina itu juga produksi rumahan. Saya juga sudah pergi ke sana, juga sudah keliling, sudah membawa alat yang dari sana, kemudian kita periksa. Ternyata ya itu seenaknya. Jadi saya sudah pernah ke pabriknya yang terkenal di sana, yang memang resmi, kemudian juga ke rumah-rumah dengan membawa 2 alat kita bandingkan. Itu yang berbahaya. Karena apa? Tujuan dari terapi ini adalah menimbulkan potensial aksi. Yang dari membran, potensial membran itu dari negatif, minus 40 kira-kira, kita naikkan sampai positif. Ya. Nah, kalau ini enggak. Yang sudah negatif tadi justru akan dinegatifkan. Jadi terjadi depolarisasi sebelum terjadi potensial aksi. Itu yang juga berbahaya. Apalagi sudah polarisasinya enggak benar, kemudian juga tidak stabil intensitas maupun frekuensinya. Ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, hati-hati dalam memilih elektrostimulator. Kemudian, ini adalah hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Yang paling bagus adalah stimulator dalam spike, rata-rata 140 volt, itu yang bagus untuk terapi. Karena ini sudah kami lakukan baik dari untuk D3, D4, S1, S2 maupun S3. Ya, sudah kami lakukan penelitian. Nah, inilah cara menghitung dosisnya. Kita spike tadi ya. Maka spike itu yang penting berapakah lebar pulsa? Berapakah amplitudonya? Iya, berapakah panjang gelombang ini? Apa namanya? Ini lebar apa namanya? Ya benar ya, ini ya, dari sini ke sini satu panjang gelombang ini. Jadi dari sini, kemudian sini, kemudian muncul lagi ini periodenya, ya. Periodenya itu yang harus kita ketahui. Berapa panjangnya? Ya, berapa detik? Nah, ini dosis itu adalah daya, dosis energi adalah daya dikalikan waktu terapi. Sementara daya itu adalah V efektif kuadrat per R. R itu adalah hambatan tubuh pasien. Nah, untuk pulsa yang spike, untuk stimulator AES ini, persamaannya adalah setengah kali VP. VP itu yang tadi dikatakan setiap orang beda-beda. Oh, sudah cukup. Nah, itu kita lihat. Sudah cukup bagi pasien A, itu berapa potensialnya?
berapa tegangan puncaknya. Itu nanti kemudian S per T ini adalah dari alat, berapakah lebar pulsa, berapakah periodenya. Kemudian dosis terapinya adalah tinggal memasukkan persamaannya ini. Ya, saya kira itu. Untuk yang square tidak saya sampaikan di sini karena percuma Bapak kita tidak memberikan tentang pulsa square. Ini contohnya. Jadi kalau terapi semua kasus nyeri itu artinya kalau misalnya kita pijat sakit, dipijat sakit, itu berarti terjadi pengumpulan energi di situ. Maka akan harus dilakukan SIEK. SIEK itu frekuensi tinggi. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk alat kita, alat AES itu S-nya adalah 0,02 mm, periodenya adalah 10 milidetik. Untuk PU, itu adalah S-nya 0,2 milisekon, waktunya adalah 100 milisekon. Jadi ini untuk frekuensi tinggi, ini untuk frekuensi rendah. Nah, sedangkan alat AES ini sendiri, ya, ini enggak, adalah butuh untuk hidup. Itu butuh sementara. AES ini untuk hidup itu perlu tegangan 9 volt atau sampai 12 volt. Baterai bisa. Jadi alat ini bisa untuk listrik, AC DC, AC, kemudian juga bisa untuk DC, yaitu baterai 9 volt. Arus yang dibutuhkan untuk menghidupkan alat ini adalah 190 mA. Bukan untuk masuk ke dalam tubuh ya ini, tetapi untuk menghidupkan alat ini. Nah, sehingga konsumsi daya listrik AES ini adalah 1,33 watt atau joule per detik. Kalau alat ini digunakan selama 15 menit, maka energi yang masuk ke dalam tubuh ya ini 15 menit kali dijadikan detik kalikan 60 ya. Ini joule per detik, ini per detik ya. Jadi ini butuh alat ini adalah 1215 joule. Jadi untuk menghidupkan alat ini selama 15 menit diperlukan energi 1215 joule. Nah, bagaimana untuk alat ini, output dari alat ini yang kemudian kita masukkan ke dalam tubuh manusia. Kalau itu selama 15 menit dengan VP yang sama, artinya ini 100 volt, ya. Tentu kalau kondisi orang nggak mungkin sama. Tiap orang akan berbeda-beda. Tetapi ini untuk kalibrasi alat ya. Maka pada kasus sedasi atau SIEK, kita masukkan rumusnya, VP-nya 100, ini adalah S per T, berdasarkan persamaan tadi, ini kita anggap titik akupuntur tubuh manusia itu adalah 500, ini juga berdasarkan hasil penelitian. Kemudian 15 menit itu adalah 15 kali 60, maka kita dapatkan yang kita transfer, energi yang kita transfer ke dalam tubuh selama 15 menit adalah 18 joule. Nah, ini harus sama pada kondisi SIEK maupun tonifikasi, ya. SIEK maupun tonifikasi, maka energinya harus sama. Ini untuk kalibrasinya, ya. Jadi tentu VP itu tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Kita lanjutkan. Ini tentang hasil penelitian. Jadi kalau kita menggunakan elektroakupuntur, kita memasang positif negatif. Artinya kita memberikan medan listrik ke dalam tubuh. Kalau mula-mula sel diantaranya itu adalah netral, kemudian dengan adanya medan listrik, maka muatan listrik positif akan bergerak searah dengan medan listrik, muatan listrik negatif akan bergerak berlawanan arah dengan medan listrik. Sehingga di sini timbul tegangan listrik akibat polarisasi, mengakibatkan polarisasi pada sel. Karena apa? Karena adanya medan listrik, karena adanya beda tegangan yang kita berikan. Kemudian imun tubuh itu berusaha untuk mengembalikan. Ini. Jadi kalau ini begitu kita pasang
elektrostimulator, kita beri medan listrik, akan terjadi polarisasi. Di sini akan timbul potensial polarisasi di sel, kemudian tubuh berusaha untuk mengembalikan ini. Sehingga di sini sama dengan LT akibat imun dikurangi LV. Nah, pada kondisi sehat, maka BT ini adalah 0. Mengapa? Karena imun tubuh itu bisa mengembalikan Iki lho apa, Dak? Seminar iku. kondisi sel. Okay. Mai Prof Rin. Dalam? Ya? Apa Bu Nurul? Kan Prof boten tadi ada suara peserta yang ya sudah. Ya. Sehingga RT ini hambatan ya. Jadi pada saat kita pasang beda potensial, berarti kita ada jalur yang kita lalui, yang kita istilahkan jalurnya itu katakanlah meridian. Meridian itu akan, di situ akan ada hambatan. Berapakah hambatan pada kondisi seseorang itu? Dengan menggunakan alat bioimpedansimeter, yang juga kita sudah buat, ya, maka di situ akan kita dapatkan. Untuk orang sehat seperti ini, ya, hambatannya itu sekitar 582,6 sekian. Pada orang kronik hepatik, ini adalah yang sudah dari hasil penelitian, ini sudah tidak mulus lagi. Padahal harusnya kalau sehat kan ini 0, ya. Tetapi ini kan konstan, kita berikan konstan. Arus konstan alatnya itu. Ya, tadi arusnya 150 mA. Beda tegangan yang kita berikan konstan. Ya, pada kedua titik ini kan tetap tidak kita ubah-ubah pada satu kondisi, ya. Nah, maka harusnya kalau dia sehat kan ini 0, berarti R-nya konstan. Ini sudah terbukti di dalam hasil penelitian bahwa R untuk kondisi sehat konstan. Ini contohnya beda kita pasang di sini, maka hambatan di sepanjang ini adalah konstan. Tapi untuk kondisi kronik hepatik, ini sudah mulai tidak konstan. Ini standar deviasinya ya sudah tinggi, fluktuatif. Apalagi dalam sirosis, ini sudah nggak karuan hambatannya. Ya, jadi ini dengan menggunakan alat bioimpedansi bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada bahaya penggunaan stimulator. Jadi pada prinsipnya, tubuh itu kalau mendapat rangsangan, baik itu minum, makan, ya termasuk dikaplok, atau termasuk dengan menggunakan elektrostimulator, maka partikelnya ini yang mula-mula ini gini, maka dia akan pindah posisi ke sini. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah kondisi atom. Manusia itu kan juga atom. Ya, ini tidak kita bahas tadi, tetapi anggap saja ini bisa dianggap atom atau bisa kita bicara tentang molekul yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Jadi ini misalnya elektrostimulator, energi yang kita berikan tadi bisa mengenai elektron yang ada di tingkat dasar. Ini. Maka tingkat dasar karena mendapatkan tambahan energi, dia akan naik. Yang namanya eksitasi, kemudian akan turun. Ini akan memancarkan yang namanya foton atau gelombang elektromagnetik, atau kita sebut dengan biofoton. Ini. Nah, kalau energinya cukup, ya, artinya energi yang sudah diberikan itu tidak berbahaya, ya, aman, maka ini akan menimbulkan getaran saja. Bisa di sini getarannya, tetapi tidak sampai keluar atom maupun keluar molekul atau keluar jaringan. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita makan, kita mendapat energi, maka elektron yang ada di dalam tubuh kita itu akan bergetar. Inilah yang menyebabkan kenapa tubuh kita itu anget 36, 37, 36,5 katakanlah. Ini yang mempertahankan. Tapi kalau kita tidak makan, mungkin atom-atom ini, elektron ini tidak bergetar, maka kita akan dingin, anyep, semaput, misalkan seperti itu. Nah, bahayanya apabila rangsangan tadi bisa menimbulkan ionisasi. Elektron itu bisa keluar dari atom.
atau elektron itu bisa keluar dari molekul atau dari jaringan. Maka apa yang terjadi? Elektronnya bermuatan negatif, yang ditinggalkan bermuatan positif, tentu yang ditinggalkan itu akan mencari pasangan. Ya, sama dengan kita. Kalau kita sudah pisah, maka masing-masing akan mencari pasangan. Artinya apa? Kita menjadi lebih aktif. Demikian juga tubuh akan menjadi aktif. Nah, kalau aktifnya masih terkendali, nggak masalah. Tetapi kalau tubuh sudah mulai aktif yang tidak terkendali, maka terjadilah CA, ya, kanker. Itulah ya sebabnya hati-hati menggunakan elektrostimulator, karena kalau tidak kita justru menyumbangkan penyakit pada penderita itu akan lebih parah. Tahu-tahu sudah stadium 3 maupun 4. Nah, sekarang bagaimana dengan model rangkaian sel? Model rangkaian listrik dari sel itu bisa kita gambarkan. Ini membran. Membran ini di luar membran ini muatan listrik positif, dalam membran muatan listrik negatif. Sehingga di sini dianggap sebagai suatu kapasitor. Di dalam membran itu ada cairan. Itu adalah disebut ini cairan membran. Di dalam sel, di sini, itu juga ada cairan yang disebut cairan intrasel. Ini bisa digambarkan ya secara listrik seperti ini. Di luar sel, ini juga ada cairan elektrolit, ya, yang bisa menimbulkan homeostasis. Keseimbangan homeostasis itu adalah di sini. Nah, kalau kita lihat, hambatan membran itu sangat besar. 100 megaohm, ya, 100 megaohm, sehingga sangat sulit ditembus oleh arus. Intrasel itu hanya dalam order kilo. Ekstrasel hanya dalam order ohm. Ya. Sementara ini adalah kapasitor itu hanya 10⁻⁻18 farad. Ini sudah dihitung semua. Ya. Sehingga kalau tadi saya katakan sakit itu karena C yang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Iya, karena kalau ini dalam suatu meridian, kalau ditekan sakit, yang ditekan sakit itu seolah-olah ini, saya gambarkan ini. Ini sel dari yang ditekan sakit. Ini saya gambarkan merah, karena ini full energinya. Terlalu banyak energi yang ngumpul di sini. Ya. Sementara di satu sisi, di bagian tubuh yang lain, itu kekurangan energi. Saya gambarkan seperti ini. Maka, untuk mendorong ini supaya ini semua berjalan lancar, yang penuh ini harus digelontor dengan energi tinggi, yaitu dengan sedasi atau syek di dalam ini, dengan frekuensi tinggi. Karena kenapa harus frekuensi tinggi? Karena membran sel itu mempunyai hambatan listrik dalam order mega ohm. Jadi perlu energi tinggi untuk menjebol hambatan ini. Jadi setelah kita beri energi tinggi, maka akan terlihat di situ akan sudah mulai merata energinya. Ya. Nah, sementara untuk yang lain bisa kita beri tonifikasi atau PU, ya, energi rendah. Energi rendah itu karena rendah dia tidak bisa menembus membran sel. Dia hanya bisa melalui tepi sel. Inilah Bapak Ibu, mengapa kapan kita gunakan sedasi dan kapan kita gunakan tonifikasi atau kapan kita frekuensi tinggi dan kapan frekuensi rendah. Ini adalah alat elektrostimulator yang sudah kami bagikan. Ini adalah karakteristiknya, ya. PU itu adalah 10 Hz, normal 30, syek sekian. Kita pernah menggunakan membuat alat yang ini bisa diatur, tapi akan merepotkan. Jadi berdasarkan hasil penelitian, maka ini adalah frekuensi-frekuensi yang sudah pilihan kami yang ternyata tepat untuk terapi. Di situ ada model 1. Ini adalah channel 1 pasangannya ini. Channel 2 pasangannya ini. 3 ini, 4 ini. Tetapi ini maksimum bisa sampai 300 volt. Ya. Kalau kita ini orang-orang terasa sakit, sudah cukup bisa sampai 300 volt. Kalau dia memang normal.
ya, tidak ada hambatan mungkin ya. Nah, tetapi kalau untuk orang stroke bisa saja Bapak Ibu menggunakan ini yang tengah ini. Karena yang tengah ini merupakan penjumlahan 1 dan 2. Yang tengah ini merupakan penjumlahan 1 dan 2 ini. Ininya bisa pilih salah satu. Ya, gitu. Nah, kemudian ini bisa jarum elektrodenya. Kemarin juga sudah kita bawakan elektrodenya 2 macam. Ada jepit buaya untuk jarum dan ada magnetik untuk yang takut jarum. Di samping itu juga aman ya kalau yang non invasif karena juga terhindar dari hepatitis, apalagi AIDS. Ya, gitu. Nah, pemasangan elektroda yang efektif untuk terapi. Perhatikan, pastikan bahwa alat elektrostimulator AES itu positif di merah, negatif di hitam. Karena banyak yang kita temukan, itu dipikir merah hitam itu tidak mempunyai konsekuensi apa-apa. Karena itu hasil rumahan, karena katanya memang pokoknya aja kok cukup, maka ya pokoknya pasang. Akhirnya nggak karu-karuan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu membeli, itu elektro apapun, stimulator apapun, itu merah itu yang positif, putih negatif, hitam negatif. Nah, di dalam terapi, untuk satu meridian, misalkan yang seperti kemarin meridian LI4, ini sampai LI14 misalnya, maka ini satu meridian. Maka meridian kecil berilah positif, meridian rendah, besar, itu adalah beri negatif. Ini semua juga sudah hasil penelitian. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena ternyata arah Qi itu memang searah arah arus. Ya. Nah, pada meridian yang berbeda, meridian itu ada 12. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah belajar akupuntur, ada meridian nomor 1 itu adalah misal meridian usus besar, ya, meridian paru, nomor 1, meridian 2 usus besar, meridian nomor 3 dan seterusnya sampai 12 meridian, ya. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan meridiannya berbeda, maka tetap meridian yang pertama itu harus positif, meridian yang berikutnya yang lebih besar adalah yang negatif. Kemudian kita ada aturan lagi pada sistem kiri kanan. Jadi saya ambil kiri kanan, Bu. Saya anjurkan tidak. Terutama di bagian ekstremitas ke atas, umbilikus ke atas. Mengapa? Karena itu adalah daerah jantung. Jantung itu adalah punya PLN, punya listrik sendiri, yang itu bisa terganggu kalau Bapak Ibu menggunakan elektrostimulator pada daerah jantung. Jadi meskipun tangan, kiri kanan, ambil kiri kanan, tangan positif negatif, tetap tidak boleh. Nah, kalau terpaksa, boleh menggunakan daerah kaki, ekstremitas kaki. Kiri yang merah, kanan yang hitam. Ini pun berdasarkan hasil penelitian. Mengapa? Karena ternyata untuk manusia normal, itu tegangan listrik positif di sisi kiri, negatif di sisi kanan. Dan begitu sakit, itu ternyata polaritas kita sudah berubah. Ya. Itu. Jadi itu yang bisa. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar, oh ini sebentar. Kalau Bapak Ibu mendengar, oh kalau tonifikasi maka arah listriknya dibalik. Positif negatifnya dibalik. Ini maksudnya ya. Ini dibalik. Tidak. Ini tetap pada kondisi apapun. Ya, Bapak Ibu, ini tetap arah ini dalam kondisi apapun. Karena yang menentukan puxie itu adalah frekuensi. Bukan arah polaritas ini. Ya, untuk polaritas terapi. Itu yang pesan saya. Berikutnya, ini untuk AES, ini yang tadi untuk penguatan, ya, yang ditekan enak, ditekan linu-linu enak, itu berarti lemah. Maka harus kita kuatkan. Rangsangannya lemah, artinya kalem, karena frekuensi rendah, waktunya sekitar 5-10
menit, arah aliran G sama. Ini adalah yang positif negatif tadi ya. Kemudian untuk sedasi yang ditekan sakit itu harus dilemahkan, maka rangsangannya harus kuat, frekuensi tinggi, waktunya 15 menit minimal sampai dengan 20 menit lah. Ya, tergantung, ini semua tergantung kondisi orang. Tapi arah aliran G tetap ya. Ini elektroda, ingat bahwa katoda itu negatif dan itu tandanya hitam, anoda itu positif, tandanya itu merah. Nah, ini adalah kontraindikasi. Kapan kita tidak boleh? Monggo, ini bisa dibaca sendiri nanti. Ya. Kehamilan trimester pertama, khusus untuk titik LI4 dan SP6, itu nanti bisa kita sampaikan, itu tidak boleh. Tidak di bawah abdomen. Di bawah abdomen. Untuk ibu hamil, terutama trimester pertama, itu tidak diperkenankan menggunakan elektrostimulator. Kemudian stimulasi listrik di daerah kepala, terutama penderita epilepsi. Karena kepala ini adalah pusat listrik. Epilepsi itu berarti gangguan listrik otak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menggunakan stimulator di otak, mungkin akan menambah parah tentang epilepsinya, sehingga jangan. Ini akan menggunakan suhu pasien di atas 38, sebaiknya juga dihindari. Riwayat epilepsi sudah tadi, ibu hamil ini sudah, pasien, dan seterusnya. Ya, kapan kita tidak boleh melakukan, tolong ini dipatuhi. Kemudian, efek samping biasanya kadang-kadang jarum terjepit, ya, kadang terus putus. Kemudian jarum bengkok, ini kalau menggunakan jarum. Ya, secara sistemik, kejutan arus, ya, karena alat dan penusukan jarum. Itu biasanya dirasakan kaget orang, karena itu listrik. Bapak Ibu jangan lupa, kemarin sudah saya wanti-wanti, maka yang intensitas itu 0 dulu. Sebelum kita pastikan on, maka semua channel harus dalam posisi off. Ya, seperti ini. Kemudian SOP terapi, berikan penjelasan dan kesediaan pasien, karena ada pasien yang mungkin tidak bersedia menggunakan AIS karena takut listrik. Kemudian sebelum dihubungkan sumber arus, cek alat semuanya. Kemarin juga sudah kami sampaikan. Colokkan outlet elektroda dengan benar, perhatikan ujung elektroda yang berlawanan. Jadi artinya positif negatifnya tadi. Nah, SOP pada saat terapi, sebaiknya ditusuk dulu, baru dipasang elektroda, atau diberi magnet dulu, nanti baru ke ini. Ya, setelah itu ya, kalau pakai jarum maka harus dijepit dulu dengan lidah buaya tadi. Kemudian baru kita nyeting timer, mau kita berikan waktu berapa? 10 menit, 15 menit. Ya. Kemudian U apa sih ditentukan dulu, baru tekan tombol on. Baru start. Ya. Baru setelah itu mengatur intensitas. Sehingga Bapak Ibu, oh sudah Bu, sudah yang tadi saya katakan ya. Setelah selesai, jangan lupa power off dimatikan lebih dulu. Kemudian kembali pengatur intensitas dinolkan. Kemudian lepas semua elektroda dari jarum maupun magnetik. Kemudian cabut jarum. Ya, itu SOP pada saat terapi. Nah, kita sudah waktunya untuk melakukan ini. Ini kemarin sudah saya praktekkan ya. Ini ukurannya, ya, ini 13 cm dari sini ke sini. Dari ini lekuan Ibu, Bapak Ibu. Lekuan di lutut itu ada lekuan. Nah, dari situ maka 4 jari lah kira-kira. 4 jari dari lekuan itu turun. Kemudian dari garis ini, dari tulang, itu 1 jari, 1 jempol. 1 jempol ini sama dengan 1 cun. Jadi dari tulang itu ke tepi 1 cun. Maka disitulah titik akupuntur untuk ST36. Ya. Kemudian untuk ini kita raba saja di sini kira-kira yang terasa itulah titik akupuntur. Ya.
Ya, teorinya banyak, ini yang paling tinggi dan sebagainya, tetapi gampangnya ya di ini saja. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu pengen sehat, ya sambil nonton TV, sambil pegang ini. Ini adalah untuk terapi akupuntur bagian atas. Jadi pusing dan sebagainya. Bagian atas itu adalah ini, dan ini adalah untuk imun terutama ya. Ini paling bagus. Dan titik ini dan titik ini ada 4 ya. 4 ini 1, 2, 3, 4 itu merupakan titik akupuntur yang disebut dengan pintu gerbang. Yang paling bagus untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini untuk kalau sakit kepala, loh ini toh, tetap kita gunakan titik heku namanya. Kemudian di sini ada titik LU7. Ya, jadi sebaiknya kalau memang sudah ada poli tradisional, maka Bapak Ibu puskesmas bisa membeli gambar untuk akupuntur dipasang di poli itu. Supaya kita tahu, oh tempatnya ini loh, tempatnya ini dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu menggunakan magnet, elektroda magnet, gampang, nggak usah terlalu tepat. Karena ini kan besar ya, besar. Jadi nggak usah terlalu tepat, sudah pasti bisa. Ya. Kemudian ini untuk tambahan, sebagai tambahan, ya. Ini kalau pusing itu kan bisa cekot-cekot, itu apa namanya? Yang cekot-cekot itu, yang selain vertigo, ya, itu bisa ambil di sini, ya, di titik ini, terakhir dari alis, kemudian terakhir dari ini, ya, ini, ya. Kemudian juga ini bisa. Ini sudah ada ukurannya semua, ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu berminat, bisa membeli bukunya, bisa belajar. Sebagai titik tambahan, ini juga untuk di sini, ini juga terapi untuk pusing, ya. Ini juga. Tapi biasanya untuk vertigo, sedangkan ini yang untuk kok lupa saya, ya. GB20 itu di atas ini. Ya, ini juga bisa untuk. Kemudian untuk sakit perut, itu bisa tadi, Cusanli tadi, ya, ST36. Kemudian di sini juga SP6. SP6 ini adalah juga merupakan titik bagus untuk kesehatan, karena ini melalui 3 organ, ginjal, liver, dan limpa. Jadi untuk diabetes, untuk penderita diabetes, untuk penderita liver, untuk penderita ginjal, ini adalah titik bagus untuk dilakukan terapi, ya, di sini. Selain di sini juga untuk perut, ya. Kemudian ini titik-titik tambahan, ini titik ST25 itu di depan pusat di umbilikus, kiri kanan umbilikus 2 jari. Kiri kanan umbilikus 2 jari. Ya. Juga ini ada SP15 2 jari lagi. Jadi 2 jari lagi. Itu adalah SP15. Kemudian di sini ada PC7. PC7 ini kalau orang stres, ini bisa. Jadi sambil diam, itu pas di tengah-tengah ini. Ya, itu kan sudah ada juga bahasa Latinnya, sehingga Bapak Ibu puskesmas itu akan sudah paham. Kemudian ini titik tambahan, ya. Ini titik TE6 dan tadi ini bolak-balik ini adalah bagus untuk orang depresi, untuk orang stres. Ya. Ini adalah titik liver sebetulnya ya, tetapi bisa juga untuk sakit perut ya. Kemudian enggak ada di sini, untuk sakit gigi itu ada di sini. Ya. Ini untuk pinggang. Pinggang itu di lekuknya dengkul istilahnya ya. Lutut. Itu di tengah-tengah tekukannya yang belakang. Itu adalah untuk punggung maupun pinggang. Jadi sering kita tuh sakit pinggang rasanya nggak enak atau punggung nggak enak, itu saja di rangsang. Gitu. Nah, ini juga di sini. Nah, ini saya pasang di sini. Ya, karena nggak enak, tapi itu namanya asepoin ya, bukan ini. Ya, ini juga. Ya, ini adalah juga titik-titik
yang bisa digunakan untuk apa yang tadi yang terakhir tadi. Ya, saya kira terima kasih. Dan apa tadi untuk alat ini kan sudah kami berikan, tetapi 1 tahun sekali paling tidak, kalau itu apalagi kalau sering digunakan itu harus dikalibrasi. Kalibrasinya di mana? Ya silakan bawa aja ke lab kami. Ya, itu yang pesannya Prof. Tuti tadi apa? Untuk kalibrasi dan apa tadi ya? Untuk kalibrasi itu secara rutin dilaksanakan kapan, kemudian di mana, ngaten Prof. Rin? Ya, setahun sekali bisa dilakukan di lab kami di biofisika karena kami yang tahu, kami yang membuat alatnya sehingga tahu. Sebetulnya kalau hanya untuk mengetahui jenis pulsa itu Bapak Ibu bisa melakukan di mana saja di universitas, di MIPA UB misalnya, atau di MIPA UGM bisa saja, di Jember, di UNED bisa. Tetapi untuk kalibrasi yang benar itu mestinya di lab kami. Ye, ngaten Bu Tuti. Monggo. Baik. Baik Prof. Rin, Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan yang ingin menanyakan. Ya, ini saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih sekali telah bergabung Dr. Gigi Nur Cahyo Adi Mars. Beliau dulu adalah Direktur RSUD Balung Jember, sekaligus sebagai anggota IK, ya, alumni berprestasi dari FKG Jember. Ya. Terima kasih pada Dr. Nur Cahyo Adi. Baik, monggo dari Puskesmas, silahkan mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan penggunaan peralatan elektrostimulator. Sebetulnya untuk gigi juga ada, tapi karena kita konsentrasi kita tuh ke imun, ya. Sehingga tidak saya sampaikan, tapi gampang untuk gigi daerah sini aja sudah bisa, dan kaki ada satu kaki. Ya. Monggo silahkan yang ada ditanyakan, monggo. Dan sambil menunggu pertanyaan Prof. Rin, kapan kita menggunakan elektrostimulator, kapan kita tidak perlu menggunakan elektrostimulator. Seperti itu, Prof. Rin. Oh, iya. Ada. Jadi, di buku, Bu Tuti. Di buku saya memang ada. Memang, kita tuh sebetulnya kita produksi 2 alat ya. Stimulator dan laser. Dan itu ada kapan kita mau menggunakan stimulator dan kapan menggunakan laser. Nah, untuk yang jelas kalau untuk laser ya itu laser maupun magnet itu untuk orang yang terutama takut jarum ya. Kalau untuk elektrostimulator saya agak lupa Bu Tuti. Ya, Prof. Tuti. Tidak apa-apa, monggo. Aduh, giliran buka. Bisa saya ambil dulu, Bu Tuti, bukunya? Monggo, Ibu, monggo. Prof. Suryani, waktunya kurang 5 menit nggih untuk sesi pertama. Nggih, enggak apa-apa nggih, sekedap. Monggo mungkin juga dari Puskesmas, silahkan yang jika ada ditanyakan, karena kami telah menghibahkan alat ini ke Puskesmas, harapan kita kan
puskesmas nanti bisa menggunakan, begitu ya. Nah, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo saya persilahkan ya untuk bertanya terkait dengan penggunaan alat tersebut. Sekedar Bu Nurul menunggu Prof Rin dulu. Iya, Prof. Iya. Jadi begini, untuk kapan kita menggunakan ini? Karena ini listrik juga akan menimbulkan panas. Nah, energi listrik tadi di dalam jaringan akan diubah menjadi energi panas atau menjadi energi kimia yang akan dapat merelaksasi otot, ya toh. Nah, di samping itu, selain dengan untuk meningkatkan suhu jaringan otot, karena bertambahnya percepatan partikel jaringan akan merangsang gerak enzim katepsin yang dapat merusak serabut-serabut otot. Rangsangan listrik dapat menyebabkan perubahan permeabilitas, ya, membran, sehingga terjadi perubahan potensial di dalam dan di luar sel, ya, sehingga terjadi potensial aksi dan seterusnya. Ketika terjadi potensial aksi, ion-ion kalsium dibebaskan dari retikulum endoplasmik dan menyebar ke dalam sel otot. Ion kalsium ini menyebabkan peningkatan aktivitas kerja enzim ATPase yang merupakan katalis proses pemecahan ATP sehingga dihasilkan energi untuk proses relaksasi. Jadi elektrostimulator itu lebih ke proses relaksasi. Karena itu tadi, karena dia bisa pemecahan enzim dan sebagainya. Saya kira itu Bu Tuti. Iya, baik. Jadi untuk relaksasi itu apakah berlaku untuk baik untuk Bu maupun Siek maupun normal, Prof Rin? Boleh, tapi sebaiknya untuk relaksasi ya pakai Siek, Bu. Pakai frekuensi tinggi. Iya, baik. Karena memang untuk menganukan otot kan, untuk menganukan otot. Dan itu bagus karena itu hasil penelitian kita kan juga sudah menunjukkan bahwa untuk mengempukkan daging. Itu. Jadi artinya pulsa spike ini juga bisa untuk merelaksasi daging. Baik, Prof Rin. Kemudian ini ada yang bertanya, mohon izin bertanya, seberapa sering kita menggunakan elektrostimulator untuk terapi? Apakah tidak ada efek samping yang ditimbulkan jika terlalu sering digunakan? Ya, jadi sekali lagi kalau Ibu menggunakan jarum itu adalah maksimum seminggu 2 kali. Tetapi kalau menggunakan apa namanya magnet atau katakanlah laser, kalau misalkan ada ya, Prof Tuti kan sudah pernah memberikan laser, itu sebetulnya tidak terlalu ini. Sehari sekali, selang sehari nggak masalah, karena kan tidak menimbulkan apa namanya, apa yang merah itu, Bu Tuti? Inflamasi. Inflamasi. Kalau jarum kan menimbulkan inflamasi. Kalau ini kan tidak. Jadi relatif aman karena arusnya juga sangat kecil. Jadi listrik itu yang penting kan arusnya. Meskipun tegangannya ribuan, arusnya kecil ya tetap kecil. Baik, terima kasih. Jadi bisa digunakan setiap hari begitu ya. Kemudian jika ada kerusakan pada alat, menika Bu Dr. Isna menanyakan di mana kami bisa memperbaiki, kemudian bagaimana ketersediaan spare part. Menika. Sekali lagi, karena ini adalah buatan kita, sebaiknya ya kembalikan ke kita gitu. Jadi kalibrasi juga ke lab biofisika, kemudian apa namanya untuk kerusakan apa namanya spare part itu juga bisa ke kita. Karena apa? Karena ini untuk manusia. Jadi kalau sekedar tukang listrik mungkin tahu ya, oh bisa lah itu gini-gini. Tapi kan dia tidak tahu tujuannya untuk apa, gitu. Jadi akan sangat riskan kalau misalnya ini kan ke
orang lain. Atau bisa WA atau telepon dulu. Tentang apa kerusakannya? Apakah perlu dibawa ke lab seperti itu nanti? Baik, Dokter Isna. Jadi untuk kerusakan pada alat bisa menghubungi lab biofisika, ya, bisa kontak langsung ke Prof. Rin. Kemudian untuk perawatan rutin dilakukan setahun sekali, yaitu kalibrasi agar memastikan semua komponen-komponennya adalah sesuai standar. Itu kemudian pertanyaan berikutnya, Prof. Rin, bagaimana kita dapat mengetahui apakah pengobatan akupunktur yang kita jalani itu efektif atau tidak, gitu, Prof. Rin? Gini, efektif itu artinya kan terkait dengan waktu. Kalau kita tusuk kemudian kita tinggal, kita tidak menggunakan elektrostimulator, maka jelas tidak efektif karena waktunya akan lama, memakan waktu lama. Kalau efisien, tidak ada kamus efisien untuk terapi stimulator. Karena efisien itu terkait dengan kalau arusnya kecil maka nanti hasilnya bagus. Tidak begitu. Semua tergantung kondisi. Oleh karena itu hanya aman dan efektif. Baik, sesuai dengan alat kesehatan, ya, Prof. Rin. Bermanfaat, aman, dan efektif. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan Meniko terkait dengan pemanfaatan elektrostimulator dari Puskesmas Kaliwates. Mohon izin, bila ada keluhan, baiknya berapa kali frekuensi untuk terapi, Prof. Rin? Rutin kita itu kan 1 seri, ya. 1 seri itu setiap minggu 2 kali, berarti 3 minggu, ya. 6. 1 seri itu 6 kali terapi. Nah, kalau masih belum ada perubahan, ya dilanjutkan, nggak masalah. Ya, bisa sampai 2 seri, 3 seri. Kemudian diberi istirahat dulu. Nah, kenapa harus istirahat? Itu kalau misalnya tadi loh, ada inflamasi tadi loh. Tapi kalau menggunakan yang non-invasif, insya Allah nggak terlalu efek, ya, tidak terlalu ini, karena memang non-invasif itu. Baik, Dok dari Puskesmas Kaliwates. Jadi kemarin kita kan menghibahkan elektrostimulator itu, kita ada 2 probe yang kita berikan, 2 tipe probe. Probe pertama itu yang bisa disambung dengan jarum, dan probe yang kedua itu yang berisi elektrode magnetik, ya. Jadi bagi yang terapi menggunakan jarum bisa disambungkan jarum sekaligus elektrostimulator. Nah, itu kita harus memperhatikan apakah ada inflamasi atau enggak, yang ditandai dengan merah-merah begitu, nggih, di permukaan kulit. Kemudian kalau misalkan takut di jarum, maka bisa menggunakan elektrodenya adalah elektrode magnetik. Jadi elektrode magnetik tentu hanya ditempelkan aja, kemudian diberi isolasi begitu. Nah, itu bagi yang takut untuk penjaruman, gitu. Jadi ada 2 metode itu yang digunakan untuk terapi dengan menggunakan elektrostimulator. Baik, waktu kami sudah habis, ya, Bu Nurul, nggih. Injih, Prof, sampun pas. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan bahwa untuk penggunaan elektrostimulator, penggunaan elektrostimulator adalah untuk merelaksasi otot, ya, baik pada penggunaan untuk PU, yaitu pada frekuensi rendah, ya, artinya bahwa sel membutuhkan untuk tonifikasi. Kemudian pada frekuensi sedang, yaitu untuk refresh, ya, artinya untuk kita meningkatkan imunitas tubuh, maupun pada frekuensi Bu Nurul, saya kok dia nunggih? Bukan saya, Prof. Ya, baik pada frekuensi tinggi itu adalah untuk sedasi, ya. Jadi ketiga macam frekuensi itu perlu diperhatikan apakah digunakan untuk terapi tonifikasi atau sedasi atau untuk meningkatkan imun tubuh, ya. Pada saat untuk meningkatkan imun tubuh maka menggunakan frekuensi yang normal. Nah,
Kemudian untuk pemakaian kontraindikasi ya, jangan sampai menyilang di dua bagian tubuh kiri kanan, terutama di bagian dada, karena di dada itu ada jantung yang memiliki kelistrikan juga ya. Kemudian untuk pemakaian terapi itu bisa dilakukan setiap hari, ya. Asal tidak terjadi inflamasi, biasanya dalam bentuk seri, satu seri ada 6 kali terapi. Kemudian jika ada kendala terhadap pemakaian, silahkan menghubungi di lab biofisika. Perawatan rutin itu dilakukan selama 1 tahun sekali, yaitu berupa kalibrasi terhadap elektrostimulator tersebut. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu wakil dari 3 puskesmas. Terima kasih juga kepada narasumber